Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Salsabila dengan NIM 11920600108, kelas 2C, jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis dan sintesis jurnal dengan tema pembelajaran dari rumah selama masa pandemi COVID-19. Dengan dosen pembimbing Ibu Sri Maryanti MPD dengan mata kuliah Media dan TIK Pendidikan. Saja, jurnal yang pertama dengan judul Analisis Pembelajaran Online Masa WFH Pandemi COVID-19 sebagai Tantangan Pemimpin Digital Abad 21 dengan penulis Wahyudin Darmalaksana, Eryuli Ahmad Hambali, Ali Masrur, dan Muhlas. Pada jurnal Karya Tulis Ilmiah Masa Work From Home COVID-19 UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2020. Hasil dari analisis jurnal yang pertama ini, pembelajaran online semasa WFH terbukti mampu meningkatkan daya inovasi, kreativitas, dan kemampuan peserta didik untuk mencapai target pengajaran yang lebih cepat. Efektif mempersiapkan generasi pemimpin digital yang transformasional untuk menghadapi tantangan abad 21. Yang kedua, jurnal yang berjudul Implementasi Model Kesuksesan Sistem Informasi Dillon and McLean terhadap Sistem Pembelajaran Berbasis Aplikasi Zoom di saat pandemi COVID-19 dengan penulis Syarif Hidayatullah, Ummu Hauroh, Irani Windiastiti, Rian Geri Patalo, dan Abdul Waris dengan jurnal Teknologi dan Manajemen Informatika volume 6 nomor 1 tahun 2020. Hasil dari analisis jurnal yang kedua ini, aplikasi Zoom diukur dengan model Dillon and McLean atau bisa disebut dengan DNMI Success dengan dimensi-dimensi kesuksesan positif melalui kualitas sistem sebesar 0,39, kualitas informasi sebesar 0,52, kualitas pelayanan sebesar 0,118, kepuasan pengguna sebesar 0,56 yang dapat memberikan kemudahan dalam pembelajaran dengan layanan konferensi video untuk melaksanakan pendidikan kelas jarak jauh. Yang ketiga, jurnal yang berjudul COVID-19 and Online Teaching in Higher Education, a Case Study of Peking University. Penulisnya Wei Bao dari Journal of Wiley Periodicals LLC 2020. Hasil dari jurnal yang ketiga ini, penerapan strategi pengajaran online dengan cara penyampaian materi, bahan ajar, konten yang sesuai, kompleks, ringan, dan menarik. Kerjasama antara peserta didik dan pengajar yang diperlukan agar terjalin keselarasan serta adanya timbal balik antara pembelajaran online dan pembelajaran mandiri offline peserta didik. Dari ketiga jurnal tersebut, saya mengkelompokkan hasil kajian. Ada 3. Yang pertama, pembelajaran online berhubungan erat dengan pendidikan masa depan, yang ditulis oleh Wahyudin Darmalaksana, Syarif Hidayatullah, Wei Bao pada tahun 2020. Tepatnya pada jurnal 1, 2, dan 3. Yang kedua, pembelajaran online berhubungan dengan media teknologi dan informasi, sesuai Wahyudin Darmalaksana dan Syarif Hidayatullah pada tahun 2020, tepatnya pada jurnal yang pertama dan yang kedua. Dan yang ketiga, pengelompokannya itu adanya korelasi pembelajaran online dengan strategi pengajaran, tepatnya pada Wahyudin Darmalaksana dan Wei Bao pada tahun 2020 di jurnal 1 dan 3. Kemudian, sintesis jurnal di ketiga jurnal tersebut. Pembelajaran online termasuk pada pengajaran modern, penunjang pendidikan yang diperlukan di masa mendatang, mengganti pembelajaran tatap muka yang dianggap tertutup dan dipahami sebagai model tradisional, sehingga dibutuhkan fasilitas pembelajaran yang lebih baik dengan pemanfaatan teknologi informasi di era digital sekarang ini,
Ini menurut Wei Bao pada tahun 2020, Panigrahi pada tahun 2018, dan James A. pada tahun 2017. Pembelajaran online harus menggunakan sistem dan desain pelajaran menggunakan refleksi nyata teknologi informasi, bisa melalui konten audio dan video. Itu menurut Wei Bao pada tahun 2020 dan Syarif Hidayatullah pada tahun 2020. Menurut Arbi, tahun 2000, sistem adalah setiap kumpulan dan komponen atau subsistem yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kemudian, sintesis jurnal ini, pembelajaran online menurut Wei Bao dapat menimbulkan gaya abstraksi dan garis imajiner pada pemahaman peserta didik, sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan tidak tercapai, dikarenakan miskonsepsi pengajaran yang salah. Jika ini terjadi di pembelajaran online, maka perubahan suasana dan hambatan yang dihadapi peserta didik harus diminimalisir dengan cara meningkatkan pembelajaran online dari segi materi, konsep, inovasi, pengajaran, bahan ajar, dan interaksi, serta tetap mempertimbangkan penuh aspek kognitif, afektif, dan psikomotor bagi peserta didik. Dengan begitu, pembelajaran online mampu menghasilkan pemimpin digital yang transformasional, memiliki sifat terbuka, progresif, inovatif, dan pengembangan serta rasa empati yang tinggi. Ini menurut Farahnak tahun 2019 dan Ohain pada tahun 2019. Kemudian, ada celah penelitian. Nah, berdasarkan hasil dari ketiga jurnal ini menunjukkan dukungan penuh terhadap kemajuan pembelajaran online walaupun di masa pandemi COVID-19 ini. Tapi pembelajaran online ini dapat meningkatkan teknologi informasi yang berkemungkinan akan semakin digunakan untuk memajukan sektor pendidikan di masa mendatang, apalagi pada masa abad 21 sekarang ini. Celah penelitian yang belum terungkap yaitu pembahasan secara menyeluruh tentang kesulitan dan cara penyelesaian baik dari sisi peserta didik dan pengajar untuk melaksanakan program offline yang tertunda. Dan juga belum ada inovasi metode alternatif baru dalam kegiatan belajar mengajar, terlebih implementasi dalam bidang sains. Karena kebanyakan dari ketiga jurnal ini lebih fokus pada pembahasan pokok. Jurnal yang pertama itu lebih fokus kepada hasil pembelajaran online di kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung, tepatnya pada Fakultas Usuluddin. Yang kedua, jurnal ini lebih membahas memang membahas media pembelajaran online, namun lebih fokus pada aplikasi Zoom. Sedangkan platform pendidikan online lainnya tidak terlalu dibahas. Dan yang ketiga, jurnal internasional Wei Bao ini lebih lumayan lengkap karena membahas tentang strategi pembelajaran online, metode, dan cara ajar. Namun masih ada kurangnya dari evaluasi, terus tujuan pembelajaran belum dibahas secara menyeluruh. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, dikarenakan saya masih dalam tahap pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.